Saja dulu ia pernah menjalin hubungan dengan seseorang, namun hubungannya tersebut kandas, gagal, ya. Dan bisa jadi juga dia pernah kenalan dengan beberapa pria, namun pria yang ia kenal itu semuanya brengsek lah semuanya. Bahwa temannya juga punya pengalaman yang baik, yang rumah tangganya bahagia, ya kan? Nah, ini harusnya jadikan pertimbangan juga. Justru yang lebih banyak ini yang bahagia. Kok fokusnya ke yang jangan habiskan waktumu untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Merasa umur udah tua, merasa tidak ada lagi yang mau. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Saya doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang wanita karir. Nah, teman-teman, kebanyakan wanita karir usia-usia 30-an, ya, wanita dewasa yang sibuk berkarir di usia 30-an itu mengalami masalah, terutama dalam rumah tangga, ya, masalah dalam mencari pasangan. Nah, biasanya wanita-wanita ini fokus pada karir di usia tersebut sehingga lupa, ya, atau sengaja melupakan. Akhirnya setelah sekian waktu barulah merasakan bahwa ia membutuhkan pasangan dalam hidupnya. Ya, mungkin merasa kok aku sendiri, udah usia segini kok masih sendiri. Apalagi dilihat teman-teman udah pada dapat jodoh, udah berumah tangga, bahkan sudah mempunyai anak-anak. Nah, ini biasanya baru terasa nanti teman-teman bahwa wanita ini membutuhkan pasangan dalam hidupnya, biasanya di usia-usia 35 ke atas. Karena keasikan bekerja, keasikan berkarir, apalagi dulu pernah gagal, misalnya pernah menjalin hubungan, atau pernah, bahkan ada yang pernah berumah tangga gitu, tapi gagal. Nah, akhirnya mereka memilih untuk asik sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan para wanita menikmati kesendirian, ya. Bisa jadi karena keasikan bekerja, karena karirnya juga lagi bagus, apalagi ditambah karena dia punya pengalaman buruk. Misalnya dulu pernah menjalin hubungan, namun gagal misalnya kan, atau bermasalah lah pasangannya kan. Nah, sehingga mereka akhirnya menikmati kesendirian. Bisa jadi juga dia pernah kenalan dengan beberapa pria, namun pria yang ia kenal itu semuanya brengsek lah semuanya, ya, sehingga dia merasa tidak butuh lagi sama pria. Ya, bisa jadi karena pengalaman buruknya ini menyebabkan ia memilih untuk sendiri, ya. Nah, bisa juga dikarenakan lingkungan, ya, bisa juga lingkungan, dia lihat teman-temannya misalnya kan rata-rata yang menjalin hubungan asmara, atau yang bahkan yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, gagal rumah tangganya. Nah, bisa juga dia akibat nonton drama-drama, nonton film-film, sama kasusnya. Rata-rata apa yang ditonton tuh film-film rumah tangga yang gagal, sehingga menambah ketidakpercayaannya terhadap pasangan. Nah, padahal teman-teman, pengalaman buruk dengan orang lain, misalnya ada orang yang berumah tangga, terus dia punya pengalaman buruk misalnya dengan pasangannya, itu kan kasuistis. Bukan berarti pengalaman yang buruk pada orang lain itu juga akan terjadi kepada dirinya, ya. Karena yang selalu dilihatnya yang buruk-buruk aja. Dia melupakan, misalnya ada film-film yang rumah tangga bahagia, ya kan?
film-film tentang rumah tangga yang sosok laki-laki yang bertanggung jawab, yang sayang kepada istri, yang kepada keluarga. Ini tidak pernah dilihat mungkin film-film yang seperti itu, atau di keluarganya sendirilah. Misalnya dilihatnya kayak mana rumah tangga yang berhasil gitu kan. Kenapa fokusnya ada kepada rumah tangga yang gagal, ya kan? Jadi kembali lagi kepada diri sendiri, harusnya fokus kita itu kepada yang baik-baik. Ya, betapa banyak rumah tangga yang bahagia, betapa banyak rumah tangga yang berhasil. Jadi karena banyak melihat kegagalan-kegagalan dalam kehidupan orang lain, atau dia dulu pernah mempunyai hubungan juga gagal gitu kan. Jadi seolah-olah dia berpikir, buat apa menikah gitu kan? Buat apa menikah kalau nanti ujung-ujungnya bercerai, ujung-ujungnya pisah gitu kan? Nah, ini juga bisa menjadi masalah sama wanita, makanya ia lebih mementingkan karir. Buat apa sih nikah? Toh nanti ujung-ujungnya bercerai. Ya, sama seperti yang dilihat-lihatnya di film-film misalnya kan, atau cerita-cerita dari temannya yang punya pengalaman buruk. Tapi dia lupa bahwa temannya juga punya pengalaman yang baik, yang rumah tangganya bahagia, ya kan? Nah, ini harusnya jadikan pertimbangan juga. Justru yang lebih banyak ini yang bahagia, kok fokusnya ke yang buruk. Makanya kamu kesusahan akhirnya milih untuk sendiri. Nah, bisa juga karena udah mapan, karirnya udah baik, sehingga dia merasa apa? Tak perlu lagi pasangan, merasa tidak perlu dinafkahi. Nah, ini termasuk juga masalah nih teman-teman. Ya, kenapa? Menikah itu bukan cuma untuk dinafkahi. Menikah itu selain dinafkahi, disayangi, diayomi, dilindungi, ya kan? Jadi teman-teman, itulah beberapa masalah yang dihadapi oleh wanita usia dewasa yang fokus kepada karir, ya. Karena keasikan berkarir, akhirnya lupa dengan mencari pasangan. Ya, sudah asik sendiri, ditambah lagi dengan melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, ya, kegagalan dalam rumah tangga, atau melihat pengalaman teman-temannya yang gagal gitu kan. Akhirnya mereka asik sendiri. Mereka yang awalnya menganggap bahwa memiliki pasangan itu tidaklah penting, ya. Jadi awalnya mereka menganggap bahwa memiliki pasangan itu tidak penting. Akhirnya akan tiba masanya di mana mereka akan merasa kesepian, ya, sehingga muncul keinginan dari hati itu untuk memiliki pasangan. Namun di saat yang bersamaan mereka merasa, aduh, udah terlambat nih, ya, siapa lagi yang mau sama aku, umur udah tidak lagi muda gitu kan, siapa lagi yang mau. Nah, ini cuma pikiranmu teman-teman, ya. Kata siapa seperti itu, ya? Kenapa? Saran saya, jangan habiskan waktumu untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Merasa umur udah tua, merasa tidak ada lagi yang mau, itu kan hanya perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang belum tentu terjadi. Hanya pikiran yang pikiran yang tak penting lah, yang kayak gitu tuh. Jadi teman-teman, saran saya, jangan habiskan waktumu hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Selagi kamu masih punya tujuan yang baik dan cara yang tepat untuk mencapai kehidupan pernikahan yang bahagia, maka wujudkanlah. Ya, wujudkan apa yang ingin kamu capai. Karena kebahagiaan itu kamu sendiri yang menciptakan. Jadi jangan berpikir dengan nanti begini, nanti begitu. Jangan habiskan waktumu untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kalaupun kamu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, pikirkanlah yang baik-baik saja. Pikirkan yang bahagia. Jadi teman-teman, penyesalan itu selalu datang terlambat. Ditambah lagi
usia yang sudah tidak muda lagi, kamu tentu tidak mau kan hidup sendirian? Kamu tentu mau ada yang menemanimu. Emang benar, sekarang kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri dan tidak butuh laki-laki lagi. Atau jangan-jangan ini terjadi karena kamu masih belum berdamai dengan masa lalumu yang buruk itu. Ayo teman-teman, berdamailah, bukalah lembaran baru di dalam kehidupanmu. Berbahagialah karena kamu layak untuk bahagia. Teman-teman, jangan sampai kamu hidup sendirian ya. Tentu lebih enak kalau ada yang menemani. Demikianlah sharing santai kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Pak Dang Win, jangan lupa subscribe ya. Dan bagi yang suka dengan channel YouTube saya, jangan lupa like-nya teman-teman. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.